Selamat siang Bapak Ibu teman-teman sekalian. Ya, Pak. Terima kasih telah datang ke pelatihan solver. Di sini saya Valentino Sali akan sebagai pemateri. Nanti kita ada 3 pertemuan. Untuk yang solver ini tujuannya adalah untuk mengenalkan solver ke masalah untuk menyelesaikan masalah optimisasi. Jadi kalau selama ini mungkin di kelas saintifik matematika biasanya hanya ya hitung aja ya, memasukkan profil, meminimumkan ya itu hitung aja yang manual itu. Kalau sekarang kita coba pendekatan yang berbeda dengan program dengan softwarenya jadi Excel. Jadi cukup sederhana pakai software itu yang dari Excel. Nah di sini sudah ada solvernya di Excel. Solver itu di data. Bagian data kalau biasanya atas itu yang biasanya data analisis ya, untuk pastikan bahwa ini sudah solver. Ada laptop yang langsung review, ada yang belum di data. Solver itu belum. Kalau data analisisnya belum. Berarti harus apa namanya? Harus di posisi saya di Palu. Ini tujuannya untuk melengkapi yang di kelas. Kalau mata kuliah yang pernah udah jalan di ITB ya 1 itu nyambung sama matematika 2 ya teman-teman. Tapi mungkin ada yang belum cover yaitu linear programming yang fungsinya itu linear karena constraint-nya juga linear. Kemudian kalau di manajemen ada makro wajib namanya decision making, pengambilan keputusan, dan itu kontennya seperti pelajaran ini, cuman dia hasil babnya gitu. Karena banyak babnya, kalau kita cuma punya 3 meeting, cuma cover beberapa yang penting. Di sini saya bagi menjadi 3 bagian untuk training kita, 3 pertemuan. Yang pertama dimulai dengan linear programming dulu, yang hari ini khusus 2 variabel dulu. Jadi biar nangkap dulu gagasannya yang 2 variabel, kemudian dilihat plus kalau 2 variabel itu kita bisa menggambarkan daerah visible atau constraint itu bisa kita gambar dengan 2 dimensi. Nah untuk minggu depan nextnya itu adalah linear programming yang n variabel. Jadi 2 variabel extend ke n variabel, terus nyambung ke yang non-linear optimization. Ini berarti nanti fungsinya atau constraint-nya itu sudah tidak linear. Jadi yang kemarin kalau di matek itu ada maksimisasi utilitas itu dia masuknya non-linear. Kalau fungsi utilitasnya non-linear. Kemudian yang berikutnya adalah komparatif statik, di mana ini komparatif statik itu kita melihat kalau melihat si optimal poinnya kalau satu parameter berubah dengan catatan parameter lain itu fix. Nanti kombinasi ada pakai tabel Excelnya, terus solvernya sama untuk gambar-menggambar nanti universal start-nya saya pakai GeoGebra untuk menggambar yang lebih kompleks. Nah di sini untuk buku referensinya saya memakai 2 ya, yang Barry Render quantitative analysis for management. Ini yang dipakai di kuliah decision making itu. Saya ya ini bukunya. Nah di sini ya banyak ini ya, mulai linear programming, kemudian ada beberapa aplikasinya baik di marketing, manufaktur dan lain-lain. Ini contohnya, kalau contoh yang di sini ekonomi banget. Jadi udah fokus ke ekonomi karena udah untuk manajemen gitu. Kalau referensi kedua itu yang judulnya operational research. Yang ini dulu waktu saya mengambil mata kuliah ini saya pakai yang ini. Nah yang kalau di sini contoh-contohnya mix ya, bisa di teknik, ekonomi, finance, dan mungkin peternakan pertanian itu ada. Ini sudah dibagian variasinya. Plus ini juga tinjauan matematisnya lebih matematis gitulah, karena ini bukunya buku di matematika diawali dengan materi dan kemampuan.
termasuk menghitung manualnya. Jadi disampaikan juga di buku ini, maksudnya ke manual itu maksudnya kalau kan langsung quick gitu, nah kalau ini dihitung dari materi awalnya juga dari, tapi kita nggak sampai ke matriksnya itu karena tujuan kita adalah solver. Ya, saya bisa share juga dua. Saya mulai dulu dari linear programming karena dia apa namanya cukup ya bisa dikatakan simple case-nya gitu karena fungsinya linear, constraint-nya juga linear. Dan materi ini saya rasa bukan hal yang baru bagi uh, Bapak Ibu dan teman-teman karena ini sudah termasuk di salah satu mata kuliah atau bab wajib ya di matematika SMA yang namanya juga program linear. Yaitu ilmunya sama, hanya saja kita kembangkan menjadi n variabel mana nanti real case-nya mungkin bakal lain lebih dari dua variabel. Nah, untuk linear programming itu sebetulnya dia adalah suatu metode matematika untuk menyelesaikan masalah optimisasi di mana kita menghadapi keterbatasan resources. Kan tidak mungkin sumber dayanya itu terbatas, itu kan tidak mungkin ya, pasti ada batasan. Nah, di sini kita belajar bagaimana walaupun ada limitasi di resourcesnya, tapi kita bisa cari yang paling optimal. Nah, di sini karena linear programming namanya dia spesifik yang mau dilakukan adalah memaksimumkan atau meminimumkan, dan yang dimaksimum sama minimumkan apa, yaitu fungsi linear. Jadi fungsinya mesti linear, constraint-nya juga linear. Nanti pelan-pelan dikaitkan ke non-linear case. Dan sini aplikasinya luas di ekonomi, teknik, finance, bahkan di pertanian, peternakan maupun dalam praktik perang itu juga pakai series of operation. Nah, nanti untuk metode menyelesaikannya itu adalah namanya metode simplex. Ini metode nyari nilai. Nanti yang metode simplex ini dibantu dikerjakan pakai si solver ini. Nah, sebagai contoh sebelum ke teorinya, kita lihat dulu contoh masalahnya ya. Nanti contoh masalah ini akan kita selesaikan dengan solvernya. Tapi sebelum diselesaikan kita modeling dulu. Jadi yang ini nggak langsung solvernya gimana, enggak. Tapi kita lihat dulu dari problemnya apa, kemudian kita lakukan modeling. Modelingnya diujikan variabel, kita tentukan dulu apa yang mau dimaksimumin, apa yang mau diminimumin, itu constraint-nya apa, kendalanya. Nah, sebagai contoh di sini ada suatu perusahaan, dia produksi dua jenis barang, meja sama kursi ya. Jenis barang, meja dan kursi. Kemudian tentu saja dalam melakukan produksi dia perlu tahapan. Di sini disederhanakan menjadi dua tahap, carpentry work sama painting and finishing. Nah, di sini di dua tahap ini, carpentry sama painting ini perlu waktu pengerjaan. Di labornya perlu waktu untuk menyelesaikan tiap pos. Nah, di sini kalau kita perhatikan untuk tiap meja itu punya memerlukan 4 jam untuk carpentry worknya sama 2 jam di painting. Meja perlu 4 jam carpentry sama 2 jam painting. Bahkan yang kursinya itu perlu 3 jam carpentry work sama 1 jam painting. Nah, di sini kan kita bicara tentang waktu ya. Si pekerja ini kan juga punya batas waktu kerja. Nah, di sini timeline-nya ini dalam 1 minggu. Jadi rencana produksi dalam 1 minggu depan. Di sini punya carpentry time itu cuma punya maksimum 240 jam, sama painting itu punya maksimum 4 jam. Karena ini kan alokasi kita terbatas ya. Orang yang kita punya terbatas, waktu kerjanya juga terbatas. Maka dari itu ada ini sama ini. Nah, kemudian di sini tentu saja karena ini suatu perusahaan, dia pinginnya maksimum profitnya terus. Di sini ketahuan untuk tiap meja punya profit $70, sama tiap kursi itu $50. Nah, ini kan mau dimaksimumin. Nah, untuk bisa tambah banyak profitnya kan, logikanya makin banyak produksi ya. Selain itu kita kerja produksi.
Namun di satu sisi lain nggak bisa banyak-banyaknya ya karena kendala waktu ini compatible sama ini. Nah, sini gimana kita mensiasati dengan yang terbatas ini waktunya, terus tapi bisa profitnya paling besar gitu. Nah, itu gimana strateginya? Kita akan menentukan kombinasi dari jumlah meja dan kursi yang diproduksi selama seminggu itu untuk memaksimumkan profit, tapi tetap bisa dikerjakan visible dari segi persen. Maka sampai sini bisa dibayangkan masalah ini. Mungkin nggak mungkin kita sebanyak-banyaknya gitu. Kalau yang terjadi juga ada batas waktu. Nah, untuk memodelkan ini ada dua hal penting yang mesti dipunyai dulu di awal. Yang pertama adalah objective function ya. Objective function ini tercermin dari tujuan yang akan dicapai. Jadi kan tujuannya adalah memaksimumkan profit. Dan sini untuk masuk ke matematikanya, memaksimumkan profit atau profit itu mesti dimodelkan. Profit ini gimana cara itu? Mesti ada variabelnya, mesti ada yang ditetapkan. Itu direpresentasikan oleh sebuah fungsi. Jadi pertama dari setelah kita punya problemnya ini kita cari dulu objektif fungsinya apa, mau ngapain. Kemudian yang kedua adalah constraints-nya atau kendala-kendala. Nah, itu kita identifikasi dulu di masalah ini kendalanya apa aja. Setelah kendalanya tahu, terus karena fungsinya sudah dibuat secara matematis, nanti kendalanya juga dibuat secara matematis. Kita definisikan beberapa variabel dan susun kendalanya secara matematis. Nanti untuk LP-nya sudah punya objective function, punya constraint, nah baru nanti di solving dan solvingnya pakai formula. Ya, saya mohon maaf kalau slide-nya sangat manis. Tapi yang ini lainnya ya sudah masuk ke masalah. Nah, di sini problemnya di LP itu ya, milih salah satu kalau nggak maksimum ya minimum. Yang kalau maksimum namanya kayak profit ya maksimum, kalau biaya ya minimum. Nah, di LP itu fungsinya mesti linear. Nah, kita membatas dulu di linear programming ya. Fungsi yang mesti linear yaitu fungsi kan fungsinya punya n variabel x1, x2 sampai xn. Nah, fungsinya f ini nanti bentuk fungsinya, rumus fungsinya mesti yang linear yang seperti ini. C1 x1 tambah C2 x2 tambah terus sampai Cn xn, di mana C1 sampai Cn itu bilangan real, bilangan. Bentuknya mesti yang kayak gini. Untuk yang linear programming itu masih linear sesuai namanya linear. Jadi kalau yang nanti sini ada kuadratnya atau kalian atau variabel, nah itu maksudnya di yang minggu gitu. Kalian apa simpel gitu. Objektif functionnya setelah mengetahui masalah kita buat objektif functionnya dengan ya sebelum buat fungsinya kita buat dulu variabelnya karena di sini ada x1 sampai x. Kita tentukan dulu variabelnya baru buat. Kemudian constraint-nya itu dia kan restriksinya. Nah, contohnya ya misalkan bahan baku sama waktu ya kayak tadi. Kalau untuk urusan produksi bisa jadi juga masalah ya atau bahan kayu sama batu dan lain-lain itu bisa juga. Jadi soal tadi itu bisa juga versi lainnya itu ada masalah di bahan baku. Nah, di sini constraint-nya itu juga mesti linear. Linear kayak gini A1 X1, A2 X2 sampai ANXN kurang dari suatu nilai. Ya mesti linear juga. Dengan A1 sampai AN adalah bilangan real. Kemudian di sini ada asumsi atau diatur ketat yaitu bentuknya kalau enggak persamaan
bentuk ini sama dengan B, atau pertidaksamaan yang bawahnya ini ada kurang dari atau lebih dari sama dengan B. Yang lebih ikut ini LP mesti ada sama dengan B. Kalau yang kurang dari atau lebih dari itu ada kemungkinan hasilnya itu nggak ada. Kayak dibatasi yang ikut sama dengan B. Jadi kayak 240 jam, 1 jam boleh 240 jam. Boleh. Nah, kalau yang kurang dari sama lebih dari nggak sama di sini, lumayan. Jadi baik objective function maupun si constant itu bentuknya linear. Jadi sama si constantnya setelah tahu masalahnya ya diterjemahkan ke ini. Nah di sini variabelnya. Jadi kalau boleh dirangkum untuk step memformulasikan LP-nya, yang pertama tentu saja kita dari problem ini kita paham dulu ya sebenarnya apa yang mau dilakukan, apa yang mau apa tujuan kita sama constraint-nya. Berikutnya kita sebelum mendefinisikan fungsi sama constraint-nya harus desain dulu variabelnya, variabelnya dulu satu sampai n, kemudian dari soal ceritanya formulasikan fungsi sama constraint. Nanti kita akan lihat bagaimana step by step memodelkannya. Ya nanti karena kita n variabelnya n, terus constraint-nya itu bisa jadi banyak, bisa n buah. Nanti kalau n variabel, n constant, constraint-nya bisa seperti ini bentuk umumnya. Dari sini karena ada ke kanan sama ke bawah, saya pakai notasi matriks. Jadi variabelnya di x1 sampai xn. Nah di sini koefisiennya x1 buat konstan pertama itu a11. Oh, ya, a11. Nah di sini a11 buat konstan pertama variabel pertama. Di sini a12 konstan pertama variabel kedua dan seterusnya. Nanti yang ini 21 berarti konstan kedua variabel pertama, A22 konstan kedua variabel kedua dan seterusnya. Yang kanan itu B1 sampai Bn itu maksimal value. Ya, mungkin sampai sini dulu yang Excel dan teman-temannya ini mungkin nanti sampai sini. Kita coba lihat dulu si masalah tadi yang meja kursi terus punya kendala carpentry work sama si ininya ya. Nah, ini kembali lagi ke yang tadi meja dan kursi, kemudian ada apa namanya kebutuhan waktunya sama maksimumnya ya. Nah di sini kalau apa namanya masih soal cerita gini kan masih susah melihatnya ya. Maksudnya harus lihat kalimat gitu. Nah di sini bisa diakalin dengan membuat tabel. Ini tabel informasi tentang soalnya. Nah di sini misalkan di sini mejanya, di sini kursinya, nanti dibuatkan ini PPT sama finishnya. Nanti kita tahu di tabel. Nah untuk angka di sini itu adalah capacity time buat table. Kita lihat satu meja itu perlu 4 jam untuk carpentry. Di sini kita kasih angka 4 itu supaya menunjukkan carpentry-nya untuk table 4 jam. Kemudian buat table juga 2 jam untuk painting. Terus untuk kursi butuh 3 jam carpentry sama 1 jam buat finishing ya.
Transfer dulu ke tabelnya, kemudian di sini bisa nulis maksimum hournya. Cara kanan ya, berarti kan inventory itu punya maksimum berapa? Nah, 140 yang finishingnya. Nanti jumlah waktu finishing maksimum 100, inventory 240. Kemudian di sini profitnya bisa ditaruh. Profitnya itu 70 di sini profit. Nah ini mentranslate si soalnya, pemasalannya ke tabel informasi. Harapannya lebih mudah ya, nggak harus kembali ke baca terus. Di sini ditambahkan maksimumnya maksimum. Sebenarnya grafik ini apa di tabel ini itu nggak saklek seperti kayak gini, itu variasinya banyak. Mau menempatkan table sama share-nya di sini juga kalau jadi nggak takut ya. Yang penting tabel itu mudah dipahami. Kebetulan saya langsung ngambil dari nanti tabel ini juga sekalian buat di Excel-nya juga untuk jadi nanti sebelum contohnya diklik itu di Excel kita menempatkan beberapa tabel. Sorry, sorry. Nah di sini kan kembali kita kan pun harus tahu dua objektif sama kontennya. Di sini objektifnya memaksimumkan profit, kemudian setelah kita lihat itu ada kendala di waktu. Kontennya yang pertama jumlah jam time nggak boleh lebih dari 240, plus yang painting itu juga nggak boleh lebih dari 100. Painting ini. Jadi, pertama identifikasi dulu secara deskriptif yang di tabel ini. Selanjutnya supaya bisa menentukan masuk ke modelingnya kita tentukan dulu variabelnya. Nah, di sini kan logikanya untuk mencari profit itu kan berarti berapa keuntungan meja tambah keuntungan kursi. Keuntungan meja sama kursi masing-masing ditentukan oleh harga satuannya dikali total dikali produksi meja berapa, produksi kursi berapa gitu kan. Ini yang jadi penting itu kan, yang jadi penting adalah jumlah meja dan kursi yang diproduksi selama waktu tertentu. Di sini per minggu ya, timeline-nya. Jadi ini pertama produksi per minggu. Dari sini untuk memudahkan kita definisikan dua variabel T dan C, yang mana T itu adalah jumlah meja yang diproduksi sama C itu jumlah kursi yang diproduksi. Dan nanti kan karena T dan C main di jumlah, berarti profitnya dengan yang mau dimaksud profit mau dimaksudkan. Nah, si objective functionnya itu tadi ya si 70 kali T tambah 30 kali C. 70 itu kan per ini per nah kan profitnya ini ya teman-teman ya Bapak Ibu. Kemudian kita ngebahasain constraint-nya ya. Untuk constraint-nya itu kan kita punya dua proses, carpentry work sama painting. Di sini 240 jam itu kan carpentry work-nya aja ya. Carpentry work baik buat meja maupun kursi kan. Jadi total carpentry work buat dua produk itu kan carpentry work-nya buat kursi sama meja masing-masing. Nah di sini untuk carpentry work-nya totalnya kan punyanya ini sama punyanya ini. Nah di sini yang
carpentry work buat meja kan, satu meja perlu 4 jam. Jadi kalau ada T buah meja, berarti kan 4-nya ini mesti ngali ke T. Jadi 4 T, kemudian masih perlu juga untuk T buat kursinya. Nah, kursi itu butuh 3 jam, jadi dia 3 kali C. Nah, itu kan meja sama kursi, carpentry work-nya harus ditambahkan. Sehingga dia nanti untuk si kendala pertama, lulusan sama carpentry work. Nah, ya benar, tadi itu bisa full, nggak terganggu yang kanan ini. Coba Allah sambil dibawa ini. Nanti berarti di sini kendala pertama kalau saya buat tabel itu ya 4T tambah 3C. Nah di sini kan tandanya atau tandanya dipenting kurang dari atau lebih dari. Di sini tentu saja karena maksimum kerjanya sekian, ini kurang dari sama. Di sini tergantung masalahnya. Di sini bisa sama dengan bisa lebih dari sama. Ini yang masih kurang. Oke, kemudian yang kedua, painting sama finishing itu juga punya maksimum waktunya juga. Nah, di sini kita lihat total waktu painting itu kan penjumlahan total waktu mengerjakan paintingnya meja sama kursi kan. Jadi sama nih, table per 2 jam, berarti dia 2 kali jumlah table yang 2T tambah ini 1 kali C, terus pulang dari sama. Di sini konten yang kedua itu adalah dua T plus C itu Vanessa, Vanessa. Nah, sampai di sini kita udah membahasakan, memodelkan yang objective function sama si constraint-nya ya. Ini constraint pertama, constraint kedua. Nah, kemudian supaya make sense itu kita kalau cuma kayak ini kan T sama C-nya negatif kan juga memenuhi ya. Karena ini kan positif, kalau ini negatif kan puas kiri jadi negatif. Nah, itu kan tidak make sense ya, karena T sama C itu nggak mungkin jumlah yang negatif karena ini barang. Nah, di sini di apa namanya? Dibantu dengan dibantu dengan constraint nomor 3 sama nomor 4 untuk menjamin dia nggak mungkin negatif. T-nya mesti minimal 0, C-nya mesti minimal 0. Untuk menjaga supaya yang C negatif itu enggak. C negatif enggak ikut. Nah, ini tadi maksimum profit. Nah, di sini ada SPT itu singkatan dari subject to dengan kendalanya ini T bersama dengan 0, C bersama dengan 0. Nah, di sini sudah translate problemnya yang semuanya tadinya itu kata-kata deskriptif ke persamaan atau ketidaksamaan. Dimulai dengan objective functionnya ini, yang ini yang mau dimaksimumkan dengan kendala. Dengan kata lain, C sama T-nya itu nggak boleh C sama T-nya nggak boleh melanggar constraint, nggak boleh melanggar setiap jumlah. Nggak boleh milih kombinasi yang nanti lebih dari 240 atau lebih dari 100. Nah, jadi tujuannya itu adalah nyari nilai maksimum dari 70T plus 30C, tapi T sama C-nya nggak boleh, T sama C-nya harus memenuhi semua kondisi di sini. Jadi hanya kombinasi T dan T yang di sini yang memaksimumkan si fungsinya. Apakah bisa ditangkap maksudnya? Nanti siapa T dan C yang memaksimumkan itu kita lihat pengertiannya.
Berarti yang memaksimumkan itu artinya apa? Uh, Setahu saya pakai X-star. X-star ini ya yang nanti menyelesaikan maksimum problemnya. Itu artinya adalah ketika X-star ini diinputkan ke fungsinya, ini f x1 star sampai xn star, itu nilai fungsinya mesti lebih besar dari ini f x1 x2 sampai xn, di mana x yang isinya vektor ini harus memenuhi semua constraint-nya. Kalau dikembalikan ke sini ke LP bubble ini, dia T star sama C starnya itu mesti masuk di semua constraint, mesti masuk di constraint-nya, tapi di sisi lain juga misalkan ini di fokus fungsinya pakai P T, C, nanti P T star C star itu masih lebih besar sama dengan P TC, di mana TC ini harus memenuhi constraint juga. Ini T star sama C star masukin ke profitnya, dia mengungguli semua ini nilai TC profit untuk TC, yang mana TC ini memenuhi semua. Nah, ini logikanya juga T star C star itu juga mesti masuk di constraint-nya semua. Jadi baik TC maupun yang ada starnya dia juga masuk di constraint-nya. Nggak boleh keluar dari constraint. Jadi kalau ini kasusnya sudah M gitu ya. Nah, kalau meminimumkan kebalikannya, X star ini kalau diinput ke fungsinya akan kurang dari sama dengan ini untuk semua ini yang memenuhi constraint. Dia paling kecil. Nanti kita akan lihat setelah clear yang ini selesai, kita lihat yang meminimumkan. Sampai di sini ada pertanyaan itu atau masih ada yang ya, semoga dengan kebiasaan seperti itu. Nah, sekarang supaya memudahkan kita melihat ini ya, kebetulan dua variabel 1, 2, 3, 4 ini karena dia dua variabel bisa digambar gitu ya ke grafik dua dimensi. Nah, enaknya kalau dia linear itu kalau ini saya jadi sama dengan dia kan bentuknya garis lurus ya, gambarnya di sini untuk menentukan daerahnya, daerah dari konstel ini itu kita lihat ini yang dua variabel. Jadi kalau misalkan konstelnya kayak gini, kurang dari sama dengan D dengan A1 A2 enggak 0. Dari sini untuk menggambar daerahnya itu kita mesti apa namanya, buat dulu garisnya. Ini kan kalau jadi sama dengan kan jadi garis lurus ini nanti buat potongan antara sumbu X, potongan di sumbu Y dan X-nya. Sini bisa kalau di sumbu X1-nya berarti kan kembali. Kalau di sumbu X1-nya mungkin saya soal itu bisa kembali. Jadi kalau kita punya garis A1 X1 tambah A2 X2 sama dengan B, di sini katakan sumbu mendatangnya sumbu X1, sumbu vertikalnya X2, dan di sini untuk potongan dengan sumbu X1, berarti kan X2-nya mesti 0. Di sini 0 sama dengan 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 0 sama dengan
X2 nya mesti 0, yang depan ini kan berarti harus diisi angkanya 1, X2 nya dinolin, berarti kan ini suku kedua hilang, X1 berarti kan B per A1, ini B bagi A1. Kemudian yang di sini kan X1-nya 0, tinggal X2-nya kan. Jadi A1-nya 0, X2-nya B 2. Nanti pesanan garis ini itu kalau pesanan garisnya yang jadi dengan asumsi juga kalau bisa kayak gini karena A1-nya mesti positif, A2-nya mesti positif ya. Kayak kejadian seperti ini. Jadi spesifik lagi mereka berdua mesti positif supaya menghasilkan ini yang positif. Jadi pesanan garisnya ya termasuk yang di sini juga. Kalau teman-teman perhatikan di bawah garis sama di atas garis itu kan ada daerah bawah sama di atas. Nah, yang kurang dari sama dengan B ini pasti salah satu, kalau enggak yang bawahnya atau yang atas. Di sini berhubung ada tanda sama dengan, kurang dari sama dengan di situ, tentu saja garisnya juga ikut karena sama kalau sama dengan kan pas garis. Kan kalau pas kurang dari itu kita harus lihat dulu ini yang kurang dari di yang sebelah mana. Nah, di sini kalau misalkan yang di bawah adalah daerah A1 tambah A2 X2 kurang dari sama dengan B. Nah, itu cara ceknya kan kita harus mengetahui dulu yang di bawah atau yang di atas. Nah, itu paling simpel adalah kita tes kasus saja. Tes dengan titik yang nggak pas di garisnya. Jadi contoh misalkan di sini mungkin ini karena nggak ada angkanya ya. Jadi kalau nanti mungkin kita coba gambar dulu yang pantai sama 3C. Pantai sama 3C. Di sini berarti saya sesuaikan juga T sama C-nya. Di sini ada yang pantai. Ini 240. Di sini berarti berapa? Ininya berarti ini tahu 40 dibagi 2. 60. 0,60. Ininya 60-nya yang di bawah. 80 ya. Ini si X1 ini tadi pandang sebagai T-nya. Oke, 60, 80 itu. Nah, sekarang kalau inginnya yang kurang dari sama dengan 240, nah ini dicoba titik. Misalkan yang paling mudah kan 00 ya. Jadi, nah nyoba titiknya itu nggak bisa dipas garisnya ya. Itu yang nggak dilalui garisnya. Contoh sini kan 00 nggak dilewati. 00, nah itu kan 4. Nah, si 00 itu kalau dimasukkan kan 0, luas pilihnya 0 kurang dari 20. Nah, ini kan pernyataannya benar. Kalau hanya ambil sampel di sini 00 dan benar, itu berarti nanti keseluruhannya di bawahnya ya merepresentasikan konstan yang ini. Jadi kalau cuma lihat ini, siapa ininya yang daerah yang memenuhi ya semua yang di bawah di garis. Semua yang di bawah garisnya itu yang memenuhi kurang dari 240. Bisa ditangkap sampai sini. Nah, sebaliknya nanti yang sini itu yang tandanya kebalikannya 240, yang besar sama dengan 240.
kalau tanda lebih besar sama dengan cek 00 kan nggak masuk. Jadi semua yang di bawah kan juga mengganggu. Jadi yang bawah itu yang tanda pulang. Jadi yang atas yang lebih. Dan di sini yang di sini adalah 4x1 tambah 3x2 kurang 240 itu yang di atas baru yang tandanya kurang lebih. Nah, itu cara membedakan kurang dari sama lebih dari uh, yang begini. Satu. Nah itu nanti ini kan baru satu constant. Nah constant berikutnya mesti digambar juga yang 2 T plus C kurang dari sama dengan 1 itu mesti digambar juga. Jadi dalam satu grafik satu Cartesius koordinat yang sama dikerjakan semua, dikumpul semua. Jadi biar hari ini lebih cepat gitu ya, kita pakai ya soalnya bisa bisa dipakai. Nah sekarang bisa sambil juga yang misalnya yang kedua software pertemuan satu. Nah nanti target kita adalah membuat si gambarnya yang ada. Nah di sini untuk langkah persiapan itu untuk menggambar ini kan perlu titik. Nah di situ kita plotkan titik yang tadi 080 sama 60 0. Di sini saya nggak tahu di tempat Anda sini C1 C2 nya sudah ada. Ini maksudnya C1 itu constant 1 yang ini K-nya itu kalau X-nya 0 kan Y-nya 80 ya dan 60 0. Nah di sini C2 nya juga sama nanti dihitung X-nya 0, Y-nya 100, X-nya 50, Y-nya 0. Nah untuk membuat mengusulkan si garis itu kita bisa blok dulu mereka. Jadi konten yang kita ini harus di insert ini, terus yang ini, yang scatter ini, itu pilih yang ada banyak pilihan ya. Itu pilih yang scatter with third time and markers ini. Gimana? Sudah sampai di sini sudah. Nah tinggal diklik aja, kita ketemu garisnya yang pertama tuh. Di sini tinggal sudah kelihatan keluarnya bakal yang ini kita lihat. Nah ini keluar untuk konsisten pertama. Nah sudah sampai muncul garisnya semua. Next konsisten 2 itu mesti di konsisten 2 nya mesti masuk. Nah di sini untuk konsisten kedua klik dulu di sini, terus klik kanan. Klik kanan kan muncul beberapa ini yang select gambar. Ini kita tambahkan garis dan sini tambahkan klik F ini. Di sini kan ada beberapa definisi ya. Series name, X value sama Y value. Nah, X value-nya itu berarti nilai-nilai X di alternatif kedua. Alternatif kedua kan nah, alternatif kedua kan ini. Nah, ini X-nya aja nilai X-nya. Jadi yang 050 di kan ini di sini di blok 0. Jadi dimasukkan X-nya itu 0 sama 50 di setting. Oke. Terus nanti yang Y-nya itu
sebelah yang 120. Jadi ini memasukkan titik 0,1 sama 50,0 dimasukkan, terus nanti akan dibuatkan garis hukum ya, bisa mengalaminya sehingga sudah muncul si yang oranye ini tinggal di. Nah, konstan 3 sama 4 nggak perlu digambar ya, karena di sini sudah kuadran 1 ya, sudah masuk T sama T nya. Konstan 3 sama 4. Nah, yang tadi kita kan kerja yang ini. Nah, yang di sini yang ini kebalik ya kayaknya. Itu bawah sama yang biasa kebalik. Di dulu kan dalam yang ekskul itu, nah ekskul itu 4 baik ya tahu balik ya sini ya masih gak paham. Kalau misalkan mau pas penempatan ini pas di siapa? Terus yang berikutnya itu harusnya 0,50 ini. Kalau X yang 0 jadinya 100. Kalau ini yang oranye udah pas ya. Yang oranye pas sama ini. Kembali coba. C-nya itu yang sembunyi. Aman yang oranye. Mungkin tadi salah ini kan menempatkan si X-nya untuk scatter-nya itu harus dikali. Nah, sekarang yang biru itu kan sudah sama kan. Harusnya itu yang di sini ya. Ini masih belum. Ini masih belum. Biru itu yang mana? Itu X-nya yang atas itu 0, atas sampingnya 80. 80. Ya. Terus yang mana itu? 90. Oh, udah berubah ya kayaknya ya. Kalau yang dulu tuh bukan jadi misalkan kita selain data yang tadi yang dua yang garis oranye kan kita X doang Y doang. Nah kalau yang dulu itu horizontal berarti makanya data yang mau digeser kita Jadi yang biru ini eh,
di Oh, gambar di tulangan ya. bisa Dari data. dulu ada satu Oh iya. Jadi dulu ya. eksperimen. Terus barunya berarti ini posisi titiknya udah betul ya. X-nya 0, Y-nya 80 ya. Nah, jadi ini di tulang. Ini di sini kan. Ke bawah. Ke bawah, terus yang ini ke bawah. Nah, oke. Nggak sadar, masuk. 60, 80, 50, 100 ya. Dan jadi kalau kita paksakan kayak tadi pakai Google, nggak benar ya, kembali itu diedit berikutnya. Jadi, nah yang biru itu kan karena dia tandanya kurang dari sama dengan, berarti kan yang masuk adalah daerah di bawah yang garis biru kan. Garis biru ke bawah itu kan daerahnya. Terus yang oranye itu kan juga kurang dari sama dengan. Berarti yang di bawah oranye yang jadi jawabannya kan. Jadi untuk memenuhi 4 constraint ini, pertama mesti di kuadran 1 dulu sama-sama non negatif, plus yang biru di bawahnya yang biru dan di bawah yang oranye kan. Nah di sini kan karena dia harus memenuhi semua constraint, pilihan T sama C-nya mesti yang irisannya ya, di bawahnya biru sama di bawahnya oranye kan. Nah makanya dia dapat nanti daerah ini titik potongnya ini. Nanti untuk buat si daerahnya itu kita insert shapes, terus dia gambarnya itu bisa polygon gitu pakai freeform shape ini. Dengan ini nanti bisa buat gambar yang polygon. Jadi tinggal diklik titik awalnya di sini, terus titik potongnya titik ininya 0,0 kembali lagi ke awal. Nah, jadi nanti titik yang warna biru ini, nah ini supaya mungkin kelihatan otaknya itu di format sedikit, di transparansinya dinaikkan supaya dia jadi kelihatan otak. Jadi nanti pilihan T sama C-nya mesti yang di daerah warna biru ini. T sama C yang memenuhi semua konten pasti yang warna biru. Tapi kita mesti ya, maksudnya memilih T dan C mesti di warna biru ini aja. Tapi mesti nyari kombinasi yang tepat sehingga profitnya maksimum atau profitnya paling besar. Jadi kita bekerjanya visualnya si kontennya ini adalah di sini di daerah segi 4 ini, cuma bisa di sini aja milihnya supaya semua kontennya terpenuhi. Baru nanti nyari profit yang maksimum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Untuk freeform shaping itu kan ada kayak yang mungkin waktu gambar bentuknya megang miring-miring nanti ya kayak gambar ya kita kalau biar bisa shape-nya bagus itu gimana? Ini kan kayak gitu lah biar nanti kayak dari iya, tadi tuh saya coba ini ke sini kan, terus tuh kayak aku belum karena dia ya entah kenapa yang dari pertama tuh kalau di gelombang tuh dari saudara bisa ini gitu. Yang pun yang awalan
lain itu yang bisa Oh, iya. Oh, bisa dari polisi. Kalau ada poinnya kan jelas. Iya, iya. Nah, jadi milih T sama C-nya nggak boleh dijual yang warna biru itu. Nggak boleh dijual itu, tapi pilihkan yang profitnya bisa paling besar. Jadi kalau dua dimensi bisa digambar ya. Kalau dua dimensi, walaupun konstennya banyak pun tetap bisa digambar. Cuman ya kalau konstennya terlalu luas ya susah juga lihat misalnya. Tapi dulu waktu di zaman masa-masa prima kalian SMA manual kan ini. Manual. Dulu kan di tiap titik sudutnya itu di typing. Iya, Iya, itu di 080. oh iya, Di sini sama di sini kan. Nah, ya, kalau dia linear programming karena fungsinya kalau objektif functionnya itu linear, functionnya linear itu di tiap titik sudutnya itu calonnya. Nah, ceknya cukup di titik sudut tadi. Nah itu kenapa bisa simpel gitu karena dia linear programming. Ini gawatnya itu kalau ada lebih dari dua variabel kan gambarnya tiga digit. Nah itu kan susah melihat mana titik sudutnya. Nah kalau sudah empat ya gambar di kontennya mana nggak bisa kan. Kalau harus itu makanya pakai single method itu. Jadi sudah tahu gambar lagi tapi pakai perhitungan nanti. Single method yang kalau mau dihitung manual bisa itu bisa tetap panjang. Itu dulu saya suruh hitung singlesnya itu ngatur. Nah kalau sekarang tapi juga itu saya juga ada praktikumnya. Praktikumnya juga seperti ini, bukan pakai solver tapi ada aplikasi yang khusus, tinggal ngupload si constraint-nya sama objek ini nanti keluar hasilnya. Di sini yang apa namanya free, yang free itu kan Excel ya, sekalian makanya udah pakai itu. Itu juga hasilnya sama. Asal mengeksekusi single methodnya itu kita perlu beberapa langkah persiapan. Pertama itu ya supaya mudah saya genjot si LP variabelnya. Nah sebagai persiapan itu di sini ngeplot beberapa bagian T, C ini pakai XY. Nah kan yang mau dicari itu adalah TC yang memaksimumkan. Nah di sini solusinya kan kita belum tahu. Solusinya ini di istilah dikosongin dulu supaya nanti biar solver yang isi. Solver itu kayak nanti menghitungkan kuning itu isinya berapa sama berapa. Yang perlu kita isikan itu adalah koefisien-koefisiennya. Yang pertama yang di atas ini untuk objective functionnya solution kosong dulu karena solver yang mengisi. Koefisien ini si ini 70 sama 50 ini diisi dulu 70 dan 50. Terus di sini sudah itu si profitnya. Anggap si Z ini atau saya lihat ya profitnya ya. Nah, seperti ini kemudian constraint-nya itu dibuat per constraint. C1 buat constraint 1, C2 buat constraint 2.
Di sini kali ini kolom buat T ya, jadi 4, 3, pindah aja 4, 3, 4, 3 di sini, C2, 21 gitu ya. Terus di sini disiapkan LHS, nah, LHS itu singkatan dari yang hand side sisi kiri itu disingkat LHS. LHS itu juga kosong Bu. Kalau yang LHS itu hand side sisi kanan itu nanti LHS-nya itu si 240 sama 100. Ini maksudnya LHS LHS ini RHS itu yang sebelah kanannya konten di bagian kanan kontennya di sini, oke. Dari sini supaya nggak kehilangan jejak tandanya dikasih keterangan itu kurang dari itu. Jadi persiapkan dulu tabel-tabel seperti ini kosong, ini kosong. Nah sebelum memulai ke solvernya itu apa namanya dikasih dulu rumus hitung profitnya. Sini kan nanti nilai profit akan dimunculkan di sini. Nah, profit itu kan nanti perkalian sini dengan 70 yang nilai belum ada ya sekarang ya, sama yang kosong ini kali 50 kan. Ini supaya menghasilkan di sini itu kita pakai fungsi Excel yang namanya sum product. Kalau dia menghasilkan sum product itu berarti nanti kalau misalkan ada style kayak ini ada X1, X2, Y1, Y2, sekarang Y2 ini. Terus kalau mau sum product itu sum product itu nanti kita memasukkan array suatu array titik koma array yang lain. Di sini sum product dari array yang pertama koma atau titik koma dengan selanda array yang di sini array panjang arraynya masih sama ya, sama-sama 2 atau sama-sama 3. Nah di sini tujuannya adalah untuk ini array pertama yang ini, terus yang ini kalau yang kedua. Nanti sum product akan menghitung X1 kita kalikan Y1 ditambahkan X2 dikali Y2. Dan sesuai ya sama yang kuning sama yang 10, kuning berikutnya sama yang 50. Ini kali ini tambahin ini kali. Itu akan merepresentasikan nilai profit. Ini sama dengan sum product itu. Terus yang pertama yang warna kuning ya, ada 2 sel. Saya titik koma, tergantung Excel yang Bapak Ibu ya, koma titik koma pemisahnya. Array yang kedua itu yang 10 dari yang lain. Sementara masih 0 karena belum ada di sini. Yang kehilangan jejak untuk sampel dari karena kalau sampel kan tidak sama panjang array yang sama lebih panjang 1, 2 dan yang itu 2 sel.
Hah? Gagal. Yang tadi ngapain? Oh, di belakang itu. Oh, oh, kemarin Pak, dari itu berapa? Ulangnya dia. Tak ulangin aja deh. Jadi ya yang samplodan itu syarat catatan nggak boleh ajarnya nggak boleh beda. Jadi ini kebetulan si ininya ketindas. Oh, saya tutup. Nah, di sini produk ini kan G18 sampai H18 saja. Dua atau panjang. Terus saya titik koma di sini 70 sama 50 G19 19. Nah, kalau teman-teman perhatikan GH itu berarti kan panjangnya 2. Sini juga GH panjangnya 2 kan. Kalau panjangnya udah sama itu berarti sampelnya besar. Kalau salah satu lebih besar atau lebih kecil gagal ya kan. Gagal kalau masukin rumus. Sementara mau karena belum ada isinya. Oke, nah selanjutnya C1 sama C2 juga dilakukan samprodan. Nah, lu tuh ngecek T sama C itu masuk atau enggak di daerahnya, kan mesti nanti 4 kali T tambah 3 kali C ini kan mesti kurang dari 240. Nah, di sini itu adalah nanti nilai total waktu untuk carpentry time. Makanya total waktu buat carpentry time buat berarti kan 4 jam kali kuantitasnya tambah 3 jam kali kuantitasnya. Nah, tadi nanti yang kuning disamprodkan sama yang 4 3 buat C1. Buat C2 nanti yang kuning sama 21. Sama disamprodkan yang kuning dulu. Nah, yang kuning ini karena ini konsternya 2, yang kuning dikunci dulu. Pakai F4 ya. Dikunci yang kuning biar nanti waktu C1 rumus jadi C2 saya blok bawah. Saya tarik bawah. Jadi koma yang 4. Yang kuning dikunci dulu ya. Saya karena ya dipakai buat konten yang lain biar sekalian. Nah, ini masih 0 juga karena si kuning masih 0. Terus di blok bawah. Oke, bisa dapat semua sampel tadi yang kita ini. Oke, kita lanjutin ke kalau sudah terisi semua sampel produknya. Nah, tujuan berikutnya adalah kita minta tolong solvernya itu isi kuningnya itu. Nah, di sini setelah tabelnya siap, itu kita bawa dari data ini terus ke solver ini. Di bawahnya data analisis, solvernya klik. Nah, kan muncul box ini kan. Nah, objektifnya itu kan tadi apa? Si nah, profitnya itu kan adalah yang bisa produk pertama kali tadi kan, yang masih 0 ini kan. Ini objektif functionnya kan ini.
70T tambah 30C kan. Nanti T sama C nya kan masih nggak tahu nih, masih kosong nih. Nah di sini si yang tadi di sum produk pertama ini kan profitnya tuh yang masih nol ini ditaruh di sini. Ini objective function. Ya. Objective functionnya kan sementara ini kan 70 kali T tambah 30 kali C direpresentasikan oleh nih sel yang masih nol ini kan. Oke, diklik aja ya. Jadi I berapa? I18. Nah, terus berikutnya isi ini max atau min kan. Nah, di sini masalahnya kan memaksimumkan, Pak. Kita pilih yang maksimum, max. Oke. Terus berikutnya yang dari changing variable cell itu diinputkan yang kuning. Jadi nanti yang kuning ini bakal diisi oleh solver yang memenuhi maksimum ini. Jadi yang kuning ini by changing, siapa yang changing yang kuning ini di blok. Jadi G18 A18. Sampai sini bisa ngikutin semuanya. Bisa. Kalau itu, terus sekarang subject to the constraint ini di sini. Nah kan kalau mungkin awal karena saya udah pernah nyoba dan berisi kan nanti. Kalau masih kosongan nanti di add tambahkan. Nah, ini constraint-nya masuk semua ya. Constraint-nya dimasukkan. Di sini input constraint-nya bisa satu persatu, bisa juga sekaligus. Nah, kalau mau sekaligus itu tanda pemisahnya ini mesti tanda yang sama. Kalau kurang dari ya kurang dari semua. Kalau lebih besar sama dengan lebih besar sama dengan. Nah, kalau jangan mau satu persatu itu bisa. Jadi nah di sini kan kiri sama kanan. Nah, yang diinputkan itu yang tadi kita sum produk. Yang di sum produk kan si nol ini toh. Nah, si nol ini ditaruh di sini di cell level ya. Terus tanda tengahnya ini disesuaikan. Ini defaultnya kurang dari sama dengan. Kita kan maunya kurang dari sama dengan. Jadi nggak usah diubah. Terus constraint-nya itu yang 240 ini. Jadi ini memasukkan nol ini kan sebenarnya merepresentasikan 4T plus 3C. Ini kurang dari sama dengan 240. Jadi masukin constraint-nya satu persatu, yang dimasukkan sum produknya biar kalau di sum produk kan berarti satu sel aja yang dimasukkan. Nah, jadi nol ini sum produk ini merepresentasikan 4T plus 3C kurang dari 240. 240 gitu. Terus kalau sudah di oke, kalau di add ini, kalau misalkan di oke, oh, nah, itu tadi kan constraint pertama masuk. Sekarang constraint kedua itu di 22 masuk, constraintnya 100 terus ini constraintnya sudah masuk I21 sudah merepresentasikan I21 merepresentasikan 4 plus 3C pulang dari sama dengan A21 si 240. Nah, kalau tadi kan input constraint-nya satu-satu ya. Nah, kalau mau sekaligus itu bisa karena ini tandanya kurang dari sama dengan. Nah, di sini cepat dulu. Nah, sekarang masukkan bareng-bareng itu kan hasilnya tandanya mesti kurang dari harus sama. Nah, dengan yang kalau mau masuk bareng-bareng ini di blok itu kita yang mau dimasukkan I21 sampai I22 kan. Nah, itu di blok ini. Tandanya karena sama, bisa sekalian saja kontennya masuk lagi. Jadi benar-benar cukup efektif kerjanya ya, kontennya nggak dimasukin satu persatu tapi langsung keseluruhan.
Oke, sampai sini bisa ngikutin. Oke. Nah, terus ini nggak tahu defaultnya centang atau enggak, ada uncounted variable non negatif itu diklik untuk memasukkan ini yang tadi C dan T lebih besar daripada ini. Itu nggak mesti dimasukkan manual ya, cukup pakai centang itu. Terus select solving ini ada beberapa metode karena ini linear programming, kita pakai simplex calculus. Nah, metode yang efektif buat linear programming itu simplex calculus. Kita klik simplex calculus, kemudian kita klik yang ini ada solve sama close, jadi kita pencet solve. Di sini kan kelihatan tuh yang tadi kulingnya ini kosong jadi isi 30 40. Jadi dari solve ini yang menyebabkan optimum form. Yang awalnya kosong kita beri wadah gitu ya. Jadi kita kasih wadah, nanti solver hitungkan kan by changing apa? By changing bisa muncul. Nah, sekarang sudah terisi profitnya T-nya harus produksi 30, C-nya 40, profitnya 4.100. Terus di sini tadi yang kosong juga keisi ya. 240 sama 100 berarti dia harus dia akan maksimum ketika memaksimumkan waktunya. Jadi dia harus benar-benar ngabisin semua waktunya ada untuk carpentry sama buat si painting. Ini habis itu semua alokasinya. Nah, ini untuk yang lain lagi cuma ini sebenarnya ada import tambahannya, tapi karena kita tujuan utamanya punya si 30-40 ini juga untuk jadi nanti kita udah solve bahwa supaya maksimum dia produksi 30 meja 40 kursi. Ini solusi dari LP baru. Ya, nggak keluar. Kalau saya tidak kan tadi yang kosong ya. Nah, sebagai ilustrasi, COVID ini yang paling besar itu maksimum. Kalau mau dibuat ilustrasi ini misalkan ya, ini saya sedikit tadi pagi ini bilang titik, jadi dalam kombinasi titik lain di baik di yang warna biru maupun yang di luar. Ini misalkan 10-20. Nah, di sini untuk bisa dihitung, untuk bisa masuk kan dia harus menulis semua constraint ya. Jadi dia di sini C1 saya cari perhitungannya. Kalau 10 meja 20 kursi, waktu yang diperlukan kan 100. Waktu country worknya 100, di sini yang finishingnya. Nah, di sini statusnya 1 itu maksudnya memenuhi semua constraint. Kalau untuk bisa dihitung, itu dia memenuhi constraint dulu kan. Nah, di sini dibuatkan if-nya. Dibuat syaratnya bisa ngitung profit itu adalah ketika semuanya memenuhi constraint. Nah, di sini if kan yang memenuhi constraint 1 dan 2. Nah, di sini saya pakai N dan pertama H29
si subproduknya itu kan mesti kurang dari sama dengan 240. Syaratnya bisa diperhitungkan kan mesti subproduknya kurang dari maksimum waktunya kan. Dan yang ini untuk C2 I29 itu mesti kurang dari 100. Kalau dua-duanya terpenuhi, kasih angka 1. Kalau enggak 0. Jadi, yang status yang angka 1 itu hanyalah yang memenuhi semua konstan. Kalau dia 0 berarti salah satu konstan dia nggak memenuhi. Nah, hanya dihitung pokoknya cuma yang dihitung cuma yang memenuhi kan, yang nggak memenuhi kan jangan kita bandingkan toh. Walaupun dia pokoknya lebih gede tapi kan alokasi waktunya kelebihan. Ini makanya dan juga sembarangan. Nah, yang profit itu kalau profit hitungnya itu kan apa namanya, kalau memenuhi konstan baru dihitung, kalau tidak memenuhi konstan tulis saja tidak memenuhi. Di sini jika J29 di statusnya itu adalah 1, berarti kan memenuhi semua konstan, munculkan nilai profitnya. Profitnya tinggal subproduknya aja sama sini. Terus jika tidak, munculkan kata tidak memenuhi. Nanti kalau kita ubah beberapa ilustrasi, kalau kita baru bikin 10 meja 20 kursi ya masih 1.700. Kalau T-nya 20, C-nya 10 masih 1.900. Masih bisa naik loh. Jadi kan padahal kita tahu hasilnya kan 4.100. Ini kan masih bisa naik 1.600, 3.300. Nah, kalau di sini 60 ini tidak memenuhi ya, karena dia out kan. 60 di sini nggak masuk di daerah. Dia jadi ilustrasi kalau dipasangkan beberapa skenario ini 50-70 nggak boleh. Walaupun terlihat ini kalau masuk kan harusnya profitnya lebih gede ya dari besar, tapi secara time constraint-nya dia nggak. Kalau mau buatkan ilustrasi bisa yang logik banget apa cukup logik ya dari sini sampai sini. Ya, ini nambah kerjaan aja sih untuk lebih baik. Kalau sampai sini pun boleh. Mana? Masih punya pertanyaan begini. Kita lihat dulu. Ya, nah, misalnya ini contoh di bidang peternakan untuk membuat pakan ternak. Ini misalkan mau buat makanan atau pakan gitu. Nah, ini ceritanya mau apa dicampur gitu. Jadi dia beli beberapa brand pakan terus dicampur gitu. Di sini brand pertama membuat, nah di tiap merek itu punya ingredient, punya nutrisi untuk hewan ternak. Nah, ingredientnya katakan di brand 1 itu memuat 5 ons ingredient A, 4 ons ingredient B, sama 0,5 ons ingredient C. Jadi kalau dibuatkan tabelnya, merek pertama memuat 5 ons ingredient A, 4 ons ingredient B, sama setengah ons ingredient C. Terus nanti brand kedua membuat 10 yang A, 3 yang B, sama 3 membuat. Kemudian kan dia beli pakannya itu bayar kan, dia bayar per poundnya ini 2 sen sama 3 sen ya. Kemudian untuk menjamin kualitasnya, menjamin kualitas dari pakannya itu, dia mesti punya minimum requirement ya buat hewan ini. Tiap ingredient itu kan punya minimum requirement supaya memenuhi standar ini. Di sini ingredient A 60, B 48, C 40. Jadi minimum harus terpenuhi si apa namanya
ingredient A beda. Dari sini dia ingin meminimumkan biaya. Mana dia harus beli berapa tiap brand itu supaya minimum biayanya. Dari sini objektifnya minimumkan cost, terus constantnya harus memenuhi minimum requirement untuk ingredients. Jadi kita definisikan satu, kita buat LP problemnya dulu. X1 itu jumlah on dari brand 1 yang akan dibeli, X2 jumlah brand 2 yang akan dibeli. Kemudian kan kita mau meminimumkan biaya. Dari sini brand 1 bayar 2 sen, ini 3 sen. Jadi kan untuk meminimumkan biaya kita harus buat dulu fungsi biayanya, yaitu adalah yang harganya untuk brand 1 kalikan kualitas belinya sama harga brand 2 kali kualitas belinya. Jadi nanti meminimumkan fungsi biaya 2x1 tambah 3x2. Kemudian constraint-nya sekarang masuk diformulasikan, ini minimum ya, jadi kan nanti harus lebih besar sama dengan ya. Nah, nanti per ingredient itu kan perlu jumlah minimum. Nah, kita lihat di brand pertama dia memuat 5 ya, brand kedua 10. X1 X2 kan jumlah pound dari brand 1 sama brand 2. Nah, maka dari itu nanti untuk ingredient A dari semua merek itu berarti kan 5x1 tambah 10x2 itu mesti minimum 90. Makanya jadi konten pertama 5x1 tambah 10x2 minimum 90. Konten kedua yang 4x1 tambah 3x2 lebih besar sama dengan 8. Yang terakhir 0,5x1 lebih besar sama dengan 1. Ini X1 X2 tentu saja sama negatif karena jumlah barang. Nah ini nanti kontennya ini objektifnya ini. Nanti gambarnya bisa diulangi lagi untuk gambar garisnya itu dicoba. Kemudian tabel persiapan solvernya sudah saya tanamkan. Termasuk yang kosongnya itu, maka yang kosong masih di bawah ya nanti. Untuk modelingnya ada pertanyaan? Ya isi lah ini seperti itu. SMA punya ini masalah isi. Ya udah, tadi ke Excel-nya move. Ini max min. Ini sudah saya, ini kebetulan yang sini sudah di depan Anda sudah keisi juga nggak? Itu nanti bedanya di ini ya. Nah ya, itu karena dia sekarang minimum problem, ininya tetap sama ya, si objektifnya tetap sama seperti yang tadi. Ini klik yang minimum. Kalau di kasus yang makan tadi minimum ya. Terus di constraint-nya yang sum produknya sama ya, masukinnya. Di sini tandanya jangan lupa diganti lebih besar sama dengan. Terus lain-lainnya sama. Ya. Karena sudah keisi, mungkin kalau kita masih ada waktu sedikit direka ulang dulu isi ulang di kosong dulu.
Kalau ngobrol jadi kok sama program itu ya kita oh belum aja gitu. Jadi ngomongnya nggak ikut ke kalian belum itu selalu ya selalu tahu gimana. Nah, saya kopi dulu. Nah, kalau tadi kalau pulang itu, oh iya, kalau itu cuma ngomongin kasih aja deh. Ini jangan lupa disamprot dan tadi beberapa ada yang tidak melakukan samprodan jadi error dia di apa Excelnya tuh harus membaca sebagai samprodan. Nah itu kira-kira hari ini. Jadi kita hari ini dua variabel, satu contoh maksimum, satu contoh minimum. Sebelum mau solver memahami dulu, baru pelan-pelan kita apa modeling baru solver. Nanti untuk minggu depan n variabel sama linear. Nah untuk biasa sesuai SOP tadi ya tugas. Nah, janganlah satu minggu dia bisa periksa. Kalau Excel biasanya cuma sehari. Kalau Excel biasanya sehari. Aku mikir apa di. Ya makanya karena kita ada modelingnya dulu kan tidak. Karena kita sebelum tahu ada memodelkan dulu. Maksudnya memodelkan. Pastinya ada bisa yang jelas yang akan selasa nggak akan selama minimum rumah Rumah kita ada di bawah Pak. Jumat, Sabtu, Minggu, itu. ya pas baik saya Pokoknya juga udah ada tugas makro Pak. kalau kan dari kumpul Loh, katanya udah ya aku jadi kan manusiawi jadi tunggu aja kalau di nanti kan aku file tugasnya yang kita tidak mungkin malam juga kita ritual jadi Excel. jadi ada harusnya manusia. Oke ya, terima kasih atas kehadirannya buat teman-teman ini. Semoga bermanfaat. Maaf tadi ada kekeliruan dan kurang-kurangnya mohon maaf. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Jangan lupa, iya jangan lupa bisa dipotong kalau nggak ini pasti tapi kan itu belajarnya kita iya belajarnya kita apa materi ya iya benar Yeay,